bisa dilaksanakan menjadi saat ini kita berada di pelaksanaan pembangunan tentunya harus ditandatangani lebih dahulu oleh BPK. Ya BPK. Yang dilaksanakan Ketika oleh BPK kita tidak tahu dengan perencanaan RKP tentunya dan juga ini salah. penetapan Ya. Untuk itu saya terima kasih. rancangan Sudah kegiatan melaksanakan sesuai dengan nanti di bawah aturan. Musrenbangkang. Tapi saya minta Dihadiri mohon diperhatikan ada juga hal-hal yang harus disesuaikan dan karena juga selama tokoh masyarakat kepala kampung terpilih tentunya sudah BPK. menyusun yang namanya Ini RPJM ya Pak Ibu juga mengikuti proses RPJM musyawarah silakan Bapak RKP. mengusulkan kegiatan apapun itu baik itu fisik maupun non fisik yang ada di masing-masing dusun tentunya tidak keluar daripada RPJM yang sudah disusun. Ingat, mengapa punya saya nggak bisa dilaksanakan kegiatan? Mungkin kegiatan yang Bapak harapkan tidak balance dengan RPJM yang disusun. Mohon dilihat, ya. Itu. Jangan sampai 3-4 kali mengusulkan ini nggak bisa dilaksanakan. Akurkan dengan RPJM yang sudah tersusun, karena ketika kegiatan yang Bapak usulkan tidak ada di daftar RPJM tentunya tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu kembali kita bersama-sama bermusyawarah apa yang ada di RPJM, tentu itu yang bisa diusulkan. Tentunya juga usul itu berskala prioritas. Ya, mana yang lebih penting dari yang penting itulah hendaknya diusulkan. Karena mengapa? Anggaran kita terbatas. Ya. Contoh tahun ini kita tidak sangka-sangka ada wabah sehingga dana terserap untuk pemberian bantuan sosial. Semua kegiatan yang sudah tertata rapi, baik itu pemberdayaan habis dibabat, tertinggal hanya beberapa persen saja yang untuk kegiatan fisik. Untuk itu saya berharap pada yang hadir semua, mari kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Ya, jangan berdoa tahun depan masih ada COVID, biar saya dapat bantuan sosial lagi. Ya, kalau uang ini sudah dibagi, sudah dibantukan ke BLT dana desa ke seluruh masyarakat penerima, tentunya apa yang kita membangunkan. Ayo, saya berharap mohon informasi ini terus digaungkan. Kesehatan adalah paling penting. Ya, walaupun baik kanan dikatakan yang zona hijau, tapi kita tetap harus waspada. Ya, waspada bukan berarti new normal kita bebas sebebas mungkin, belum. Ya, saya berharap new normal ini dijadikan sebagai kebiasaan. Di sela-sela musyawarah kampung yang dilaksanakan oleh BPK, ada juga penyerahan secara simbolis BPJS Ketenagakerjaan yang langsung diserahkan oleh Sekcam Kecamatan Banjir Bapak Wayan Sudra Esos. Ya, tentunya bisa dimanfaatkan oleh operator kampung. Mudah-mudahan bisa nyaman. Ya. Duduk hijau itu.
tercantum programnya di dalam DU RKP, maka itu akan menjadi evaluasi pihak BPK. Nah kemudian Bapak-Bapak, bahwa ketika kampung melaksanakan program secara keseluruhan yang ada di DU RKP, ini juga melihat dari dokumen awalnya. Dokumen awal kita apa di dalam perencanaan, yaitu dokumen RPJM. Jadi kepala kampung, BPK, kemudian tim ini akan mencocokkan hal apa yang menjadi kebutuhan kampung yang sudah dimusyawarahkan. Jadi kalau ada Bapak-Bapak sebagai delegasi lingkungan ya, delegasi masing-masing kewilayahan atau dusun, ini tentu tidak sebagai usul pribadi Bapak-Bapak, tidak sebagai usul pribadi yang kami sampaikan. Ini berkenaan dengan usul kebutuhan lingkungan, usul kebutuhan yang ada di masyarakat, apakah dia sarana prasarana fisik ataukah pemberdayaan atau pembinaan yang dibutuhkan di masyarakat tersebut. Jadi bukan nuansa pribadi yang didorong untuk tercatat di dalam DU RKP tersebut. Kemudian Bapak-Bapak, yang perlu kita sampaikan, kami ingin memberikan wahana ya pada kita semua bahwasanya dana desa kita udah tahun ke-6 tadi udah disebutkan. Tahun ke-6-nya sebenarnya di tahun 2021 Bapak ya. Di tahun 2021 itu dana desa yang ke-6, tahun ke-6. Artinya di dalam MOU kesepakatan penggunaan dana desa itu kita sudah habis di 2021. Maka apa yang perlu dilakukan oleh kampung, kemudian apa peranan kita menyampaikan dalam forum ini? Yang pertama adalah bahwa kampung harus menyiapkan, harus membekali pemerintahnya berupa kelembagaan ketahanan ekonomi untuk menunjang ekonomi kampung. Siapa yang melakukan peranan itu? Yang melakukan peranan itu adalah masyarakat, Bapak-Bapak. Nah, itu memposisikan desa itu sebagai objek pembangunan. Ya. Jadi desa atau kampung sebagai objek pembangunan. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, desa itu masyarakatnya sebagai subjek pembangunan. Jadi kalau masyarakat sebagai subjek pembangunan, kalau masyarakatnya tidak diikutsertakan di dalam partisipasi perencanaan, maka dia pasif. Dan artinya pemerintahan kampung itu di dalam mengakomodir usulan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat itu tidak tersampaikan. Maka Bapak-Bapak, peran partisipasi masyarakat itu tentu juga disampaikan secara santun dan disampaikan secara rasional, tidak disampaikan melalui hal-hal yang sifatnya merugikan dari kenamaan kampung kita sendiri. Bisa dilakukan melalui musyawarah, bisa didelegasikan melalui BPK, bisa tersampaikan secara lisan melalui kadus yang nantinya akan dibahas, digodok, kemudian ditetapkan di dalam musyawarah. Jadi kita masyarakat diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga tidak bias disampaikan di jalan kemudian dideklarasikan tanpa mengikuti hal-hal yang menjadi etika di dalam pemerintahan kampung. Saya pikir itu Bapak-Bapak yang perlu dan wajib kami sampaikan. Kemudian terkait penggunaan dana desa, Bapak-Bapak, dana desa di tahun 2021 ini tentu mempertimbangkan satu, kinerja pemerintahan kampung, kedua, inovasi yang ada di kampung. Kemudian berikutnya ada hal yang menjadi spesifik, yaitu bahwa kampung atau desa itu punya ciri khas budaya, ciri khas kebijakan lokal yang ada di desa itu sendiri. Jadi prioritas dari desa itu. Jadi hal apa yang menjadi prioritas yang kami sebutkan tadi. Maka sudah barang tentu di kampung kita yang dibutuhkan adalah inovasi apa yang terpenting. Ya, inovasi di kampung kita ini apa? Jadi kalau bicara administrasi, mungkin perangkat kampung dan sebagainya sudah dilakukan pelatihan. Yang dibutuhkan hari ini adalah inovasi apa yang bisa dikemas di dalam proses perencanaan di tahun 2021. Untuk apa? Untuk menopang ekonomi masyarakat secara keseluruhan, khususnya kampung bawah. Apakah berbentuk kelembagaan atau bentuk usaha-usaha kecil menengah atau usaha mikro dan sebagainya. Yang terpenting adalah hasil proteksi dari sebuah perencanaan yang dituangkan di dalam ketetapan DU RKP yang nanti dibahas. Itu gambarannya Bapak-Bapak. Nah, sebagai ilustrasi kami akan mencontohkan Bapak-Bapak bahwa hari ini kampung atau desa menjadi self of government ya. Artinya desa atau kampung diserahkan sepenuhnya untuk mengelola, kemudian untuk merencanakan, untuk melaksanakan sendiri. Artinya
kampung punya kewenangan khusus, Bapak-Bapak ya. Jadi kampung atau desa diberikan kewenangan khusus untuk ngapain, bagaimana, apa yang perlu, tapi dalam konteks perencanaan yang diawali oleh musyawarah. Itu bayangannya Bapak-Bapak. Nah, hari ini jika di tahun 2021 penggunaannya adalah untuk menopang ekonomi masyarakat kampung, tentu kami sebagai stimulan saja informasi bahwa kampung agar menyediakan pos-pos badan usaha milik desa yang tentu ini menjadi cikal bakal untuk mengakomodir semua usaha-usaha yang ada di desa. Persoalan bagaimana secara spesifik mungkin akan dibahas di momen berikutnya mengenai badan usaha milik desa. Kemudian terakhir Bapak, di dalam pembuka kami bahwa untuk di tahun 2020 Bapak ya, ini menjadi sebuah kewajiban BPK untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum tersampaikannya sebuah perencanaan. Jadi evaluasi 2019 hal apa yang menjadi kegiatan yang mungkin lebih prioritas namun belum dilaksanakan, itu silakan menjadi kewajiban BPK mereview atau mengevaluasi. Kemudian kewajiban hari ini Bapak, sebelum diperlukan dalam penetapan perencanaan, BPK juga melalui kepala kampung punya kewajiban untuk menyampaikan program apa yang sempat tertunda atau program apa yang belum tercover untuk dilaksanakan di tahun 2020. Sebagai penutup atas penyampaian kami bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintahan kampung, jika didasari melakukan proses musyawarah, maka itu menjadi pondasi real yang bisa menjadi dasar kampung untuk menetapkan kegiatan di tahun 2021. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saling pandang dan sosialisasi sebelum pengarahan dari BPK untuk Demikian musyawarah tadi kampung. penjelasan dari pendamping desa. Dan juga kita utamakan untuk menyelesaikan beberapa pembangunan ya atau beberapa pekerjaan yang sempat tertunda karena pengalihan dana ya untuk tahun 2020, nanti yang tidak selesai itu diprioritaskan di tahun 2021. Antara lain itu adalah 2 unit sumur bor Pak ya, di dusun 7 dan di dusun 5. Kemudian ada siring pasang, kemudian ada beberapa perbaikan udara itu belum selesai. Memang sedianya itu akan dilakukan tahun ini terutama ya, tapi karena ada pengalihan dana sehingga itu tertunda ya. Maka ini yang akan kita prioritaskan di tahun 2021. Di samping kita menambah lagi nanti kalau masih memungkinkan dananya masih ada Pak, kita akan ambilkan lagi dari usulan-usulan Bapak yang masuk kepada kami ya, sebagai yang diprioritaskan. Saya kira begitu ya. Maka kami mohon ini kepada Bapak sekalian untuk memberikan usulnya. Di sini kami selaku kepala dusun mewakili dari masyarakat Dusun 1 Simpang Asam untuk yang akan kita bangun di tahun 2021 ini, yaitu satu mengenai pembangunan rapat pertempuran dan yang keduanya pembangunan gorong-gorong 3 buah yang sepanjang 12 meter di RT 1, dan yang ketiga terdapat siring pasang yang panjangnya 300. Yaitu panjang pembangunan gorong-gorong ya 3 buah dengan 12 meter. 12 meter. Gorong-gorong 12 meter. Yang ketiga yaitu siring pasang 350 meter di RT 1. Sekian, terima kasih. 2021 ini mengusulkan seluruh dusun 2 RT 1 atau RT 2 siring pasang sepanjang 900 meter. Itu bukan satu jalur Pak, bukan satu jalur itu. Satu dusun ya? Satu dusun. Satu dusun. Cuman itu aja Pak.
Untuk dusun 3 Pak, kami akan mengusulkan di 2021 yaitu Siring Pasang sepanjang 800 meter itu keseluruhan Pak, dari RT 1, RT 2 dan RT 3. Dan yang kedua itu rambat beton Pak, sepanjang 100 meter beserta gorong-gorong. Jumlahnya berapa? Terletak di RT 3. Yang selanjutnya sumur bor Pak, 3 titik yang terletak di RT 1, RT 2 dan RT 3. Dan selanjutnya itu reak gedung gor Pak, yang terletak di RT 1 Dusun 3 Cimasang. Hanya itu Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun 4 mengusulkan yaitu Siring Pasang sepanjang 800 meter terletak di RT 1, RT 2 dan RT 3. Yang kedua, 2 unit sumur bor terletak di RT 1 dengan RT 2. Yang ketiga, rambat beton sepanjang 150 meter terletak di RT 3 dan RT 1. Terima kasih. Dusun 5 mengusulkan ada 6 poin. Yang pertama, Siring Pasang Jalan Sekolah SMP RT 02. Yang kedua, Siring Pasang Jalan Makam RT 01. Yang ketiga, TPT dan Siring Pasang Jalan Usaha Tani RT 1. Yang keempat, rambat beton 90 meter di RT 03. Yang kelima, Siring Pasang 100 meter di RT 03. Yang keenam, sumur bor 1 unit RT 03. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun 6 akan mengusulkan ada 4 poin, yaitu Siring Pasang sepanjang 150 meter, rambat beton 15 meter, TPT 15 meter, TPT gorong-gorong ada 3 unit. Saja untuk dusun 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Dusun 7 mengusulkan 1 unit sumur bor yang terletak di Masjid Nurul Islam RT 3 Dusun 7 yang dari tahun kemarin sudah diusulkan, tapi karena sesuatu hal yang belum bisa dilaksanakan tahun ini, maka untuk tahun 2021 ini kami usulkan kembali. Dan yang kedua, pembangunan Siring Pasang sepanjang 230 meter di 2 titik, yaitu di RT 1 100 meter, di RT 2 130 meter. Yang tiga, pembangunan balai pertemuan dusun yang nanti akan digunakan untuk 2 dusun, yaitu Dusun 4 dan Dusun 7, dan titiknya adalah di RT 2 Dusun 7. Yang keempat, pengaspalan jalan STPDN, pengaspalan lapen jalan STPDN sepanjang 1.750 meter, yaitu jalan penghubung antar Kampung Simpang Asap dengan Rantau Jaya. Untuk sementara waktu ini hanya 4 poin dulu yang dapat kami usulkan. Atas semua ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru TK Pak, saya tapi sudah saya serahkan kepada Yayasan Kampung supaya Yayasan Kampung melihat ketika saya gedungnya perlu Pak direnovasi. Nah, yang kedua, di dalamnya mebelirnya sudah rusak, mebler, kursi dan meja. Iya.
ada lagi, tapi alhamdulillah tahun ini sudah diperhatikan sama Pak Lurah. Kalau ada rezeki sedikit dibagi, alhamdulillah. Itu aja Pak. Lainnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, masih ada silakan. Bu siapa Bu? Atau Bu Bapak? Ibu Romlah. Ini saya mengusulkan rehab balik di kampung ini supaya diperbarui, dipercantik macam itu, supaya lihat balik kampung kita sangat indah. Itu aja tuh Pak. Masih ada, silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini mengusulkan untuk kampung Simpangasan. Jadi dulu mungkin sudah lupa atau bagaimana, kepala kampung sudah berjanji dulu sama kami masyarakat khususnya kampung Simpangasan. Janji kepala kampung dulu Pak BPK katanya akan bikin bundaran di Simpang 3 itu secara permanen. Jadi harapan kami masyarakat itu segera harus dilaksanakan karena itu pintu gerbang Simpangasan dan kaca Simpangasan. Sekian, terima kasih. Apa yang kita akan rencanakan yaitu di tahun 2021. Ya, di sini saya sebagai kepala kampung sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih, yaitu insya Allah. Tetapi ya betul yang telah disampaikan oleh Bapak kita Ketua BPK itu karena usulan itu sangat banyak sekali ya Pak. Jadi di mana nantinya yang belum bisa kita laksanakan di tahun 2021, insya Allah di tahun berikutnya. Karena ya anggaran untuk tahun depan kita pun tidak tahu Pak, apa itu akan bertambah ataupun berkurang. Jadi sesuai dengan dana desa yang masuk ke kampung kita, kampung Simpangasan. Nah, di sini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk dari Dusun 4 ini memandang kami yang telah mengingatkan saya sebagai kepala kampung. Memang saya berjanji yaitu untuk di Dusun 1 memang itu pintu gerbang kampung kita Pak. Saya memang sama Mamanda saya sudah berjanji seandainya saya terpilih akan mempercantik pintu gerbang kampung kita. Ya, alhamdulillah di tahun 2019 kemarin sudah kita laksanakan, tetapi belum 100%. Ya, mungkin itu bisa kita anggap baru 50%. Tetapi itu Mamanda akan saya laksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat kampung Simpangasan dari Dusun 1 sampai Dusun 7. Nah, di sini mungkin tidak panjang lebar dalam penyampaian saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan di dusun saya ini misalnya nganggur Pak, enggak ditempatin. Nah, hak milik itu siapa, mau kabupaten, mau kampung. Nah, itu kalau sudah enggak digunakan itu bagaimana caranya supaya manfaat Pak sekolah SD kecil. Nah, jadi itu ada yang menunggu, tapi kalau gedungnya ini sudah enggak bisa dipandang lagi, nanti bisa menyalahkan yang menunggu. Ada yang membangun orang satu. Itu aja Pak, nanti kita. Banjir mukanya di Simpangasan. Sebelah barat muka banjir dengan Kasui adalah Donomulyo. Menurut kami pernah tersampaikan di beberapa momen musyawarah di kampung Simpangasan sejak tahun 2016, yaitu tapal batas kampung. Karena ternyata Bapak sejak di tahun 2016 penggunaan dana desa di masing-masing kampung itu banyak tidak tercover dalam kegiatan pembangunan tapal batas. Nah, hari ini kalau Bapak lihat ya di tahun 2018, 19 dan 2020 beberapa kampung di dalam ya, bukan kampung di muka kecamatan
itu sudah beberapa melakukan kegiatan pembangunan tapal batas. Nah, dengan hal tersebut menurut kami sebagai masyarakat bahwa kampung kita dipandang perlu memperindah, kalau bahasa Pak Kadus Mersi tadi adalah mempercantik kampung kita sebagai nilai jual kampung kita juga. Tentu ini dibutuhkan tapal batas yang cantik, elok, dan bisa menjadi ikon kampung kita sendiri. Jadi itu bahwa tapal batas ternyata penting dan perlu untuk memberikan informasi bahwa masyarakat yang pendatang atau warga yang baru masuk ke Kecamatan Banjit, ketika ada tampilan tapal batas itu, oh berarti saya sudah memasuki kampung Simpang Asam di Kecamatan Banjit. Nah, ini menjadi hal tersendiri karena mungkin bapak-bapak juga sering melakukan perjalanan menggunakan Google Map. Ini saya udah nyampe mana nih? Ternyata udah nyampe ke Jagaraksa, kok tapi tubuhnya nggak ada ya. Nah, ini menjadi hal yang menjadi penting menurut kami untuk penetapan tapal batas, sehingga ikon muka kampung juga sebagai muka Kecamatan Banjit ditampilkan melalui batas yang sudah akan dilaksanakan ini Pak Kakam. Menurut kami itu dengan di belakangnya dipercantik bundaran tadi Pak Kadus ya. Ini menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Pak Kakam Anwar Sadat di masa pemerintahannya. Bundarannya cantik, tapal batasnya elok, itu Pak Kakam. Kemudian ini Bapak dari Ibu PKK Dusun. Sebenarnya ini merupakan suatu kritik, tapi kritik untuk membangun. Di sini kami sampaikan atas permintaan dari Ibu PKK Dusun selama lebih kurang 1,5 tahun seperti ini. Untuk ibu-ibu PKK belum ada kegiatan. Maka dari itu Ibu PKK Dusun, mohon maaf tidak akan saya sebutkan di dusun berapa, mungkin tidak sempat hadir pada hari ini. Beliau memohonkan kepada usulan Ibu PKK kampung kalau bisa diadakan pelatihan pemanfaatan potensi yang ada di lingkungan keluarga. Sebagai contoh, apakah membuat manisan, apakah membuat keripik dari kulit jeruk, seperti pernah saya buka workshop di kampung Semuli Raya, Kabupaten Lampung Utara berapa puluh tahun yang lalu. Pernah ibu-ibu sekalian, saya sebagai tamu di sana disuguhi dengan kulit jeruk. Ini yang diharapkan oleh ibu salah satu anggota PKK Kampung Simpang Asam. Dan yang kedua, mengingat kita ini kami sebagai perangkat kampung menjalankan tugas yang diberikan dan dipercayakan kepada kami semua pada kampung ini. Kami ini mempunyai kendaraan. Terkadang saat kami di kantor terjadi hujan, terpaksa kami naikkan ke emperan balai kampung karena bungkus jok kami ada yang sobek Pak. Kadang-kadang kehujanan basah 2-3 hari belum kering. Kalau bisa dan masih mampu dananya, kami berharap untuk tempat parkiran di balai kampung. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang terbaik untuk kepentingan, untuk pembangunan dan kemajuan di kampung kita ini. Maka tidak mungkinlah kepala kampung sendiri akan dapat membangun kampung ini tanpa partisipasi kita semua masyarakat. Jadi kepala kampung itu supirnya, ya kita yang dorong. Kalau supirnya sendiri, saya kira agak sulit. Jadi sekali lagi mohon, ya silakan sampaikan dengan baik, ya koreksi dengan baik, kasih solusi, ya. Demikianlah Bapak sekalian, maka musyawarah pada sore hari ini kita anggap selesai dan menyatakan dengan ucapan alhamdulillah, kita nyatakan musyawarah kampung resmi ditutup. Alhamdulillah. Tim RKP-nya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretarisnya siapa?
Baik Bapak-Bapak, itulah tadi musyawarah kita pada hari ini dan alhamdulillah telah selesai dan berjalan dengan baik. Untuk menutup, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Oke, yang tadi belum sudah absen ya, supaya absen ya. diputuskan untuk tim perumus dan juga sudah menampung dari semua Belum absen, usulan dari keterwakilan dusun dari 7 Yang belum dusun absen. dan tentunya akan Ini dibawa ke kita Musren foto Bangkam bersama ya. ya. Dibawa ke Musren Bangkam Itu nanti Bapak ditetapkan Kadis apa ini saja yang akan dibangun atau direalisasikan untuk tahun anggaran 2021. Pastinya tim perumus secara otomatis diketuai oleh Sekdes. Siapa tadi wakilnya Pak Sekdes? Juli Susandi. Juli Susandi. Dan 7 anggotanya langsung otomatis 7 kadus ya untuk jadi tim perumus RKPK Kampung Simpang Asam. Dan di penutup musyawarah kampung kita berfoto bersama semua keterwakilan baik tokoh masyarakat, keterwakilan wanita, semua aparatur, perangkat, dan juga ada dari tokoh pemuda. Baik, ini masih video. Salam berdesa ya. 1, 2, 3, salam berdesa. Salam berdesa. Kurang kompak. 1, 2, 3, salam berdesa. Salam berdesa. Foto, ini tadi baru video.